Apakah belajar filsafat itu perlu guru, perlu pendamping? Mari kita bahas kali ini. Nah, sebelum kita beranjak lebih dalam tentang pertanyaan ini dan menjawab pertanyaan ini, saya ingin coba menjelaskan dari awal bahwa begini ya, kita itu dalam belajar filsafat perlu saya terangkan bahwa filsafat itu bukan ilmu yang apabila kita tidak belajar atau salah belajar atau mungkin belajar tanpa guru lantas menjadikan kita menjadi kafir. Sebenarnya dalam keilmuan apapun sekalipun ya, artinya tidak ada hubungannya kafirnya seseorang karena itu kafir dan tidak belajar sesuatu itu bukan karena ilmu tersebut. Ya, yang berhak menghakimi kafir itu hanya Allah Subhanahu wa taala atau Tuhan gitu ya. Gini, kita sekarang ini hidup di zaman di mana informasi dan pengetahuan, ilmu pengetahuan itu membanjiri ruang-ruang hidup kita. Ilmu pengetahuan itu mengisi ruang-ruang hidup kita, mulai dari kita tidur, sampai kita bangun, sampai kita tidur lagi, kita tidak bisa lepas dari smartphone yang mana itu menghantarkan informasi, media sosial yang menghantarkan informasi terbaru, ilmu pengetahuan terbaru, paradigma terbaru. Nah, kita dibanjiri oleh itu. Jadi, pertanyaan yang menanyakan atau paradigma yang mempertanyakan tentang orang belajar itu harus jelas sumbernya, tidak boleh belajar dari YouTube. Atau orang yang bertanya, belajar itu dari mana? Kok dari YouTube? Saya tidak ingin mempersoalkan belajar dari mana karena kita dibanjiri oleh ilmu pengetahuan. Tapi pertanyaan yang lebih relevan di zaman kita sekarang itu adalah benar apa tidak ilmu yang kita dapatkan dari sumber tersebut. Nah, itu pertanyaan yang lebih relevan terhadap kondisi kita saat ini. Jadi belajar dari apapun, dari YouTube misalnya atau dari media sosial, itu bukan sumber belajar yang salah. Tapi apakah ilmu yang kita dapatkan itu benar atau tidak? Nah, itu harusnya yang lebih relatable pertanyaan itu diajukan kepada orang-orang kita saat ini. Artinya, kita dituntut untuk memiliki alat ilmu pengetahuan sebagai filter, penyaring terhadap informasi yang kita dapatkan. Informasi ini yang saya dapatkan, ilmu ini yang saya dapatkan benar atau tidak, sahih atau tidak. Jangan falasi, jangan salah gitu kan ya. Lah, sebelum kita beranjak pada sumber atau menyalahkan sumber itu tidak salah gitu. Kalau kita sudah memiliki alat atau filter untuk menyaring mana sumber yang benar, mana sumber yang salah. Jadi begini, pada hakikatnya kita itu tidak belajar pada YouTube atau pada internet. Pada hakikatnya kita tetap belajar pada orang. Cuman orang tersebut ditempatkan pada platform yang lebih canggih sekarang yang bernama YouTube, media sosial, Google, ChatGPT, Google Scholar, jurnal, dan semacamnya. Pada hakikatnya kita tetap belajar pada orang. Jadi, yang harus dipilih-pilih itu bukan alatnya, tetapi orangnya. Siapa nih? Karena di era kebebasan informasi, siapa saja boleh berbicara apa saja. Nah, di situ tugas kita adalah untuk menyaring. Dia adalah orang yang pakar tidak membicarakan agama. Jangan-jangan dia hanya orang yang pesilat misalnya berbicara tentang agama. Itu kan nggak logis secara histori edukasi atau histori pendidikannya seperti itu. Lalu kita bisa mengkonfirmasi apakah yang disampaikan itu ilmu yang benar. Karena ada juga orang yang latar belakangnya misalnya keilmuan ilmu matematika, tapi dia berbicara tentang sejarah misalnya. Kalau yang disampaikan tentang sejarah itu benar dan terkonfirmasi kebenarannya, terverifikasi kebenarannya menurut ilmu-ilmu sejarah, berarti yang disampaikan benar. Meskipun secara histori pendidikan dia orang matematika bicara sejarah seperti itu misalnya. Lalu saya ingin
mengembangkan pertanyaan ini dari pertanyaan apakah belajar filsafat itu perlu pendamping, perlu guru. Nah, yang perlu kita pahami begini, definisi guru. Saya memaknai guru itu dalam dua hal. Yang pertama, kita memaknai guru adalah orang-orang yang lebih expert, lebih ahli, lebih kompeten dalam suatu bidang keilmuan tertentu. Itu kita namakan sebagai guru. Orang yang lebih ahli daripada kita, mereka adalah guru. Kalau kita lebih ahli daripada orang-orang di sekeliling kita, berarti kita guru. Tapi dengan catatan bukan kita loh ya yang menganggap guru, tapi kita yang dianggap guru. Artinya kita menganggap orang lain guru, menganggap orang lain yang lebih ahli dari kita sebagai guru. Tapi kalau kita menjadi lebih ahli, jangan lantas kita mengatakan, saya guru, kemana-mana seperti itu. Itu tidak baik secara moral dan etika, kan seperti itu. Guru itu orang yang digurukan oleh orang lain. Lalu definisi kedua, saya memaknai guru dari diri kita sendiri. Artinya, guru itu kan yang bisa menyampaikan nilai-nilai baik, pesan-pesan baik, ilmu-ilmu yang baik kepada kita. Atau yang kedua, kita yang mendapatkan karena kita ada semacam dialektika kognitif di kepala kita untuk mendapatkan ilmu tersebut. Misalnya nih, tidak melulu berguru, belajar itu pada orang, bisa pada hewan, katakanlah burung misalnya. Ada burung yang terbang, lalu kita berpikir, merenung, dan mencerna, Tuhan Maha Kuasa menciptakan burung itu bisa terbang ya. Apa yang bisa menyebabkan burung itu bisa terbang? Nah, kita pahami sesuai rumus gravitasi, sesuai rumus fisika misalnya. Karena ada faktor udara sedemikian rupa dengan membentangnya sayap burung yang mempengaruhi gravitasi. Akhirnya dia bisa terbang dan bisa meringankan tubuhnya. Kalau kita bisa berpikir sampai ke sana dan bisa mengambil nilai-nilai positif dari apa yang kita tangkap, yang kita lihat, yang kita pikirkan, pada hakikatnya itu adalah guru bagi kita. Misal, ini orang, tapi dia tidak lebih expert, tidak lebih ahli dalam bidang keilmuan. Misalnya anak kecil. Anak kecil itu kita sebagai orang tua lebih pandai, lebih banyak wawasannya, lebih banyak ilmunya, lebih banyak pengalamannya dari anak kecil. Tapi kalau kita bisa mengambil pelajaran dari anak kecil, dari peristiwa anak kecil, katakanlah anak kecil itu bertengkar dengan temannya di pagi hari. Pada siang harinya mereka sudah bersahabat dan berteman, bermain kembali. Kita bisa berpikir dan mengambil pelajaran bahwa ternyata anak kecil ini mudah memaafkan. Terus ya hal-hal perbedaan itu hal-hal yang biasa. Ada yang lebih penting daripada itu, yaitu persahabatan dan pertemanan misalnya. Kita mengambil nilai-nilai positif dari itu, berarti pada akhirnya kita berguru pada anak kecil. Nah, berguru yang kedua ini terletak pada diri kita. Seperti saya yang katakan di awal kata tadi. Bisa kita belajar pada orang yang memang nyata lebih ahli secara akademik. Lalu kedua, kita bisa mengambil pelajaran dengan cara kemampuan kita, cara kognitif kita. Yang ketiga, begini. Ada pertanyaan yang lebih penting diajukan daripada sumber ilmunya dari mana. Nah, yang lebih penting itu, pertanyaan itu, bagaimana cara kalian memastikan ilmu yang kalian dapatkan itu benar? Artinya verifikasi. Bagaimana kita mendapatkan verifikator, orang-orang yang dapat memastikan keilmuan kita benar, atau bagaimana filter kita, cara kita, ilmu kita untuk menyaring informasi, berita, keilmuan yang kita dapatkan itu betul-betul benar, atau keabsahannya itu dipastikan kebenarannya. Itu yang lebih relate untuk zaman kita. Kenapa? Karena era kita adalah era di mana informasi, lagi-lagi saya katakan, dan ilmu pengetahuan itu membanjiri ruang hidup kita hari ini. Nah, di situ. Nah, sebagai alat yang mampu memfilter, filsafat bagi saya adalah ilmu tertua
Dan alat, kalau dia diibaratkan alat, filsafat itu alat yang paling lengkap dan paling canggih daripada ilmu apapun, alat apapun. Oke, ilmu apapun itu ibaratnya adalah ekstraksi atau produk dari mother of science, itu yang dikatakan mother of science adalah filsafat, melahirkan bidang ilmu fisika, sejarah, biologi, melahirkan ilmu-ilmu yang lain, hermeneutika dan semacamnya. Itu agar asal mulanya dari filosofi, dari filsafat. Nah, kalau ilmu diposisikan sebagai alat, artinya alat itu membantu meringankan beban hidup kita untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Filsafat itu adalah alat yang tercanggih dan alat yang terlengkap. Ya, kalau gini, saya menganalogikan seperti ini. Misal nih, ada aplikasi Photoshop. Itu sebagai mother of application misalnya. Dengan seiring perkembangannya teknologi, Photoshop dibagi-bagi. Ada aplikasi yang fokus untuk mengedit video saja. Ada aplikasi dipecah lagi yang fokus untuk mengedit foto saja. Dan ada aplikasi yang fokusnya untuk membuat desain flyer saja. Pada akarnya, dia dari Photoshop misalnya seperti itu. Filsafat dengan ilmu-ilmu yang lain seperti itu posisinya. Maka ilmu yang lain jika menganggap filsafat itu tidak penting hari ini, dia menjadi anak ilmu yang durhaka seperti itu. Dan ada dampak-dampak yang negatif. Itu ya. Lalu yang terakhir, saran saya, apakah belajar filsafat itu perlu guru? Begini, akan lebih menjadi ideal apabila kita mampu mengkombinasikan dua hal. Yang pertama, kita jangan selalu menunggu guru, jangan selalu menunggu pendamping untuk belajar. Kita bisa memulai pelajaran apapun dengan cara otodidak. Bebaskan pikiran kita, kungkungan pikiran kita dari apapun. Pertama itu, kita boleh belajar apapun. Tanpa guru, tanpa pengawasan belajar. Yang kedua, kita tetap jangan melupakan peran guru. Peran guru sebagai orang yang lebih expert dalam keilmuan tertentu, sebagai verifikator, sebagai orang yang mengkoreksi barangkali ilmu yang kita dapatkan, ilmu yang kita tangkap adalah salah dipahami, gitu kan. Keliru dipahami. Ya, fungsinya guru seperti itu. Jika ada yang salah untuk membenarkan. Syukur-syukur kalau kita giat belajar, semangat belajar, pada suatu saatnya kemampuan kita, wawasan keilmuan kita akan melebihi orang yang pada awalnya kita anggap guru. Seperti itu. Itu sang guru berarti berhasil menjadi guru dan sang murid berhasil menjadi murid. Seperti itu. Lalu yang tidak kalah penting adalah kita agar tidak menjadi stuck, apalagi mundur, kita harus tetap menyisakan ruang kosong yang bernama atau keterbukaan yang bernama open-minded, sama siap dikoreksi. Nah, orang-orang filsafat itu karakternya seperti itu biasanya. Yang pertama open-minded. Kalau ada guru filsafat, orang filsafat, tapi dia jumat berpikirnya atau menganggap keilmuan itu sudah final, ya dia sudah membunuh dirinya pada waktu itu juga. Keilmuan itu selalu membuka diri, membuka ruang untuk dikoreksi, barangkali salah, barangkali ilmu itu sudah berkembang, zaman sudah berkembang, keilmuan selalu seperti itu. Maka saran saya yang tidak kalah penting, selalu sisakan ruang open-minded, terbuka untuk dikoreksi. Itu yang tidak kalah penting. Oke, jadi itu pesan-pesan dari saya. Allahu a'lam bishawab. Terima kasih. Saya Syekhul Rizal. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa klik like, komen jika ada unek-unek yang perlu kalian lontarkan, dan subscribe channel ini.